Tadi saya mendapatkan deklarasi dukungan dari Forum Pengusaha-Pengusaha Muda di Jakarta yang tentunya menyemangati pasangan Ridho, kami menjadi lebih berbesar hati sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan satu putaran kita bisa menangkan kontestasi. Oke, silakan. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita berdiskusi, kita melakukan silaturahmi dan juga ada di akhirnya kita melakukan deklarasi dukungan terhadap calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 1. Kita dari pengusaha pejuang bersatu merasa visi misi sangat pro pengusaha muda dan juga sangat membuka ruang bagi kita untuk berkontribusi dalam pembangunan kota Jakarta ke depannya. Ada aspirasi yang disampaikan ke Pak RT apa sih? Tentang pengusaha tentunya kita butuh keberpihakan, kita butuh akses ke market, kita butuh regulasi yang memang tidak ribet dan benar-benar pengusaha itu butuh kecepatan sehingga kita dapat bersimbiosis dengan Pemprov DKI ke depannya. Ya, rekan-rekan media, tadi saya mendapatkan deklarasi dukungan dari Forum Pengusaha-Pengusaha Muda di Jakarta yang tentunya menyemangati pasangan Ridho, kami menjadi lebih berbesar hati sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan satu putaran kita bisa menangkan kontestasi. Mereka akan bergerak ke berbagai wilayah, tentu dengan sektor ekonomi juga ya sebagai identitasnya. Tadi dalam diskusinya kita bahas bagaimana negara akan hadir secara maksimal di level bawah, kemudian mereka yang di level menengah atas juga kita fasilitasi, kita permudah urusannya, sehingga di ekonomi Pancasila itu yang kecil kita besarkan, yang sudah besar kita luaskan, masing-masing akan mendapatkan benefit dari reformasi ekonomi pasangan Ridho. Saya sebutkan tadi 3 konsepnya ya, membangun pusat dagang global, pusat-pusat bisnis kita luaskan, kemudian ekonomi kreatif, menjadi kota konser, kota kuliner, dan lain sebagainya, dan yang terakhir menjadi kota wisata global. Ya, Kepulauan Seribu kita konversi, sehingga mengurangi pergerakan orang yang tiap weekend keluar berjuta-juta dari Jakarta. Nah, itu mudah-mudahan nanti implementasi akan kita rumuskan setelah kemenangan. Tadi juga ada yang curhat tentang kesehatan mental, justru curhat dan mobil curhat sangat diapresiasi karena selama ini ada banyak orang bunuh diri di Jakarta menurut laporan tadi, kemudian banyak orang stres yang tidak tertangani, nggak ada saluran, kena masalah karena korban pinjol, judol dan lain-lain. Nah, minimal curhat, kemudian mobil curhat jika dibutuhkan adalah contoh bagaimana negara hadir memahami permasalahan khususnya Gen Z ya, yang tingkat stresnya lebih tinggi dari orang tuanya. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kebajikan. Yang saya hormati, saya senang Allah memberikan saya takdir waktu ya sehingga kita bisa bertemu, dan saya mohon maaf tapi waktu jubir saya yang selalu menyemangati. Dulu ya. Makan-makan di Tambora, berakhir pekan di stasiun kota. Kita satukan suara untuk satukan Jakarta. Makan di Tambora, berakhir pekan di stasiun kota. Mari satukan suara untuk satukan Jakarta. Agar suatu hari kita selalu golongan tangan di atas yang ngasih. Kita harus bukan memberi, bukan diberi, menolak. Sebaik-baiknya manusia itu bukan manusia yang paling ganteng, bukan manusia paling cantik, paling kaya, mohon maaf, bukan manusia paling pintar, bukan juga manusia paling berkuasa. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tolong masyarakat, karena kamu hidup di negara yang orang miskin. Ini doa-doa saya semua hadir di sini masuk ke golongan yang
hidupnya selalu bermanfaat. Itu kalau dia hobinya membandingkan, di kita mana ada coba, karena sistem sosialnya beda. Nah, kalau ekonomi kapital ya, only one world competition. Jadi yang menang, yang kalah, nggak ada in between. Kalau ekonomi Pancasila yang kita anut, ada kata competition, sukses, ada kata cooperation, nolongin. Karena kita ada sila kelima, keadilan sosial. Orang kaya boleh makin kaya, tapi yang di bawah harus ke bawah-bawah. Yang rendah kita tinggikan, yang sudah tinggi kita luaskan. Nah itu nilai itu tolong diresapi dulu ya, supaya nanti oh iya ya kata Pak Ridwan, saya harus semangat berusaha supaya saya nggak pernah turun kelas, tetap saya golongan di atas itu. Hidup saya selalu bermanfaat oleh ilmu, oleh jaringan, oleh kekayaan. Saya berbahagia, bersyukur dengan ukuran sepatu masing-masing gitu ya. Dan yang terakhir tadi, oh iya, kita ada orang susah di Jakarta Utara, kita harus tolong. Nah, kemiskinan itu urutannya 3. Yang benar-benar miskin itu namanya dikasih bansos, karena tanpa bansos dia nggak bisa hidup, nggak punya beras, nggak punya sembako. Betul-betul jangan sampai ada kejadian orang mati kelaparan, maaf ya, orang mati menggelandang dan sebagainya. Negara harus, negara kita itu negara yang lumayan besar subsidi bansos dibanding negara lain, tidak ada masalah. Tapi jangan kelamaan di situ, itulah ya. Seumur hidupnya jangan tangan di bawah. Masuklah ke tahap kedua. Tahap kedua dia harus bisa kerja. Tuh. Gimana caranya dia bisa kerja? Ada 2. Dianya naikin skill. Seburuk-buruknya office boy kan harus ada skill kan, cara nuangin, kan ada teknik-tekniknya kan gitu. Karena ibu saya ngajarin 5 hal ya prinsip kepemimpinan. 1, niatnya harus ibadah ya. Nanti juga berhenti, jadi jangan sombong ya. Jadi pemimpin jangan sombong cuma 5 tahun, nggak kerasa 5 kali lebaran, jangan ya, itu juga berhenti ya. Jadi selama berpuasa tiba-tiba sombong gitu ya, pas nggak berpuasa kan dijauhin ya. Jadi mending biasanya saya bilang ke anak-anak saya, Eril almarhum, nggak boleh sombong ya, bapaknya wali kota, gubernur. Makanya anak saya kan nggak pernah ya flexing judul bapaknya kan, almarhum anak saya. Kan saya didik. Saya bilang ke anak saya, jadi kita harus kompensasi. Gimana ngitung 30 triliun hilang? Kementerian kali sekian, tiap tahun bikin acara, kali kan di hotel. Orang datang naik pesawat, jadi orang yang tinggal di barat bukan nggak boleh kesini, silahkan yang udah terlanjur. Tapi saya akan dorong Kelapa Gading, saya banyakin kantor dalam izin gubernurnya, supaya orang Kelapa Gading tinggalnya di sana, kantornya juga di sana, ngembangnya ke Mall of Indonesia. Paham ya? Supaya disalah artikan, sampai saya akan membatasi, jangan keliru. Poin saya adalah saya memperbanyak kenyamanan di seluruh wilayah supaya orang banyak pilih. Nah, jadi 1, saya akan jadi salesman di Jakarta. Kedua, saya akan memperbanyak pusat bisnis CBD di seluruh penjuru Jakarta. Nah, yang berikutnya adalah ekonomi kreatif. Saya kemarin ke Pancoran di PIK, rame. Saya bilang, ada ibu-ibu dari Kalimantan, foto-foto biasa lah ya. Saya bilang, kenapa rame? Ya karena tempatnya dibikin seru. Makanannya maaf ya sama aja yang kita pernah lihat di seluruh Jakarta, tapi dikumpulin, terus dibikin tematik. Temanya kan Chinatown, ada pagoda. Saya jadi rame kan. Bayangin menurut saya, udah kamu ya, bikin kayak gitu dikali 30 titik dalam 5 tahun. Jadilah nanti Jakarta pusat kuliner, tapi nggak hanya urusan kenyang aja, environmentnya menjadi kerinduan karena ada tematik. Maaf ya, nanti ada tema Taman Minian, ada tema Jepangan, ada, karena kita kan mau kota global. Itulah yang dilakukan Dubai. Dubai itu kan cuma ada padang pasir. Kenapa orang mau ke Dubai? Karena dia menciptakan destinasi
ekonomi kreatif. Berikut, konser. Ya ini harus jadi kota konser dari kelas Dewa 19 sampai Blackpink sampai Coldplay harus aman nyaman di sini. Kalau Taylor Swift bisa di Singapura 7 kali, masa kita nggak bisa? Karena ada sedih. Setengahnya kan orang Indonesia, tiket ke Singapura, nginep di Singapura, kita balik ke sana. Coba kalau di Jakarta juga oleh sebuah upaya bersama kan, betapa uangnya berputar kan, tukang parkir rame, maaf ya, PKL-nya rame, tukang kerak telurnya rame, itu poin saya. Jadi kita gunakan satu CBD baru, 2 ekonomi kreatif, kuliner, musik, ada 13 lah sektornya ya. Dan yang paling utama itu digital. Saya mau bikin, kalau takdirnya ada, mau bikin CBD khusus digital. Udah ada di Kazakhstan, nanti kalau saya terpilih saya kerjasama. Keren banget. Itu semua startup ya, digratisin. Kalau di situ ya. Tapi bagi hasil, kalau si startupnya sukses, dia ngasih sekian persen dari profitnya ke pemilik CBD-nya. Dengan model begitu mas, waduh, ribu-ribu tenannya seluruh dunia ke sana. Itu antara happy banget, itu memang stres.